Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pada umumnya, tugas orang tua adalah menyayangi dan melindungi anaknya dengan sepenuh hati. Namun jika peran tersebut tidak bisa dijalankan karena kondisi yang kurang memungkinkan, lantas apa yang harus sang anak lakukan? Karena sejatinya anak tidak bisa memilih, harus terlahir dari orang tua yang seperti apa dan kondisi yang bagaimana. Inilah yang dialami oleh Bayu, bocah laki-laki yang selalu setia menjaga dan merawat sang ayah yang mengalami sakit keras. Bayu bahkan sampai mendapat penghargaan dari pemerintah atas perjuangannya selama ini dalam bertahan hidup dan merawat ayahnya. Bayu mendapat penghargaan tinggi dari pemerintah karena dinyatakan telah melakukan perbuatan luar biasa. Yang membuatnya dianggap luar biasa ternyata adalah perhatian dan pengabdiannya pada sang ayah, yang mana dia senantiasa bekerja keras dan pantang menyerah, serta perilaku dan ucapannya yang sangat santun mampu menimbulkan rasa simpati siapapun yang mendengar kisah hidupnya. Sejak berusia 10 tahun, Bayu ditinggal pergi oleh ibunya. Wanita itu beralasan sudah tidak tahan lagi hidup bersama suaminya yang sakit-sakitan dan miskin. Dan sejak hari itu pula Bayu hidup berdua saja dengan ayahnya, yang mana ayahnya ini sudah tidak mampu bekerja karena sakit-sakitan dan lumpuh. Kondisi ini memaksa bocah kecil itu untuk mengambil tanggung jawab yang sangat besar. Dia harus sekolah, dia harus mencari nafkah untuk keberlangsungan hidupnya dan ayahnya, dan juga harus memikirkan biaya obat-obatan yang nilainya tidak sedikit. Dalam kondisi yang seperti inilah kisah luar biasa Bayu dimulai. Bayu masih terlalu kecil untuk menjalankan tanggung jawab yang sangat berat dan pahit ini. Dia adalah salah satu dari sekian banyak anak yang harus menerima kenyataan hidup yang kejam di dunia ini. Tetapi yang membuat Bayu istimewa adalah bahwa dia tidak pernah menyerah atau mengeluh sekalipun. Baginya, hidup harus terus berjalan sebagaimana mestinya, tapi tidak dengan melakukan kejahatan, melainkan memikul tanggung jawab untuk meneruskan kehidupannya dan ayahnya. Itulah ungkapan Bayu ketika ditanya oleh orang-orang di sekitarnya. Dia mulai lembaran baru dalam hidupnya dengan terus bersekolah dan bekerja. Setiap harinya, Bayu selalu melewati hutan untuk berangkat dan pulang sekolah. Dalam perjalanan tersebut, dia mulai mencoba makan daun-daunan, biji-bijian, dan buah-buahan yang dia temui di sepanjang hutan. Kadang juga dia menemukan sejenis jamur atau rumput liar, lalu dia juga memakannya. Dari mencoba-coba makan itu semua, dia jadi tahu mana tanaman yang masih bisa ditolerir oleh lidahnya dan mana yang tidak bisa dia makan. Dan bisa dikatakan makanan-makanan tersebut adalah menu sarapan Bayu sehari-hari. Setelah jam pulang sekolah di siang hari dan juga sore hari, dia bergabung dengan beberapa tukang batu untuk membelah batu-batu besar, yang kemudian dia memperoleh upah dari pekerjaan itu. Hasil kerja sebagai pemecah batu itu dia gunakan untuk membeli kebutuhan pokok dan obat-obatan untuk ayahnya. Hidup seperti ini dia jalani selama 5 tahun belakangan ini. Untungnya badannya tetap sehat, segar dan kuat, sehingga dia bisa terus merawat ayahnya yang sedang sakit. Tak jarang Bayu menggendong ayahnya ke WC untuk buang air kecil maupun besar. Dia juga menyeka dan sekali-sekali memandikan ayahnya. Dan setiap pagi dia menyempatkan diri untuk membuat bubur untuk sarapan ayahnya.
Segala urusan di rumah dia kerjakan dengan rasa tanggung jawab dan sepenuh hati. Dia berpikir jika bukan dirinya yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan merawat ayahnya, lalu siapa lagi? Sang ayah yang memiliki dia satu-satunya dalam hidupnya. Suatu waktu, akibat biaya obat yang terlalu mahal dan jauhnya tempat berobat dari tempat tinggalnya, membuat Bayu berpikir untuk menemukan cara terbaik demi mengatasi masalah tersebut. Sejak saat itu, dia mulai belajar tentang obat-obatan melalui sebuah buku bekas yang sengaja dia beli dari toko buku di sudut jalan. Yang membuatnya luar biasa adalah dia berhasil belajar bagaimana seorang suster memberikan injeksi atau suntikan kepada pasiennya. Bahkan dosis dan waktu pemberian obat pun dia kuasai dalam waktu 1 bulan. Setelah merasa yakin dan mampu, Bayu nekat untuk menyuntik ayahnya sendiri. Bayu paham betul bahwa tindakan tersebut termasuk ilegal, namun dia tak punya pilihan lain. Hal ini karena dirinya sudah tak sanggup untuk membayar biaya ke klinik maupun rumah sakit. Sekarang pekerjaan menyuntik obat sudah dilakukannya selama lebih kurang 5 tahun. Bahkan Bayu sudah terampil dan ahli dalam bidang tersebut. Hal ini terus dilakukannya karena selama ini ayahnya tidak menunjukkan gejala-gejala aneh. Suatu hari Bayu diundang menghadiri acara di salah satu siaran televisi. Ini dikarenakan kisahnya berhasil didokumentasikan oleh salah satu reporter yang membuat semua orang terharu. Dalam acara tersebut, Bayu disandingkan dengan orang-orang hebat lainnya. Ada pejabat, pengusaha, bahkan artis-artis yang berprestasi ikut mengisi acara tersebut. Ketika mata pejabat, pengusaha, para artis, dan orang terkenal yang hadir dalam acara penganugerahan penghargaan tersebut sedang tertuju pada Bayu, pembawa acara bertanya kepadanya, "Bayu, sebut saja kamu mau apa, sekolah di mana, dan apa yang kamu rindukan ingin terjadi dalam hidupmu? Atau berapa biaya yang kamu butuhkan sampai kamu selesai kuliah? Kalau sudah besar nanti mau kuliah di mana? Sebut saja. Pokoknya apa yang kamu idam-idamkan sebut saja. Di sini ada banyak pejabat, pengusaha, dan orang terkenal yang hadir. Saat ini juga ada ratusan juta orang yang sedang melihat kamu melalui layar televisi. Mereka bisa membantumu mendapatkan itu semua." Mendengar tawaran pembawa acara membuat Bayu terdiam dan berpikir. MC pun berkata lagi kepadanya, "Sebut saja, tidak usah malu-malu." Beberapa menit Bayu masih diam, lalu dengan suara bergetar dia pun menjawab, "Aku mau ibu kembali. Ibu, kembalilah ke rumah. Aku sudah bisa membantu ayah. Aku bisa cari uang dan makan sendiri. Aku jamin ibu tak akan kerepotan mengurus aku dan ayah. Ibu, kumohon kembalilah." Semua yang hadir pun spontan menitikkan air mata karena terharu dengan kalimat yang keluar dari mulut bocah polos itu. Tidak ada yang menyangka Bayu akan mengatakan hal tersebut. Mengapa dia tidak minta kemudahan untuk pengobatan ayahnya? Mengapa dia tidak minta tabungan yang cukup untuk meringankan hidupnya atau jaminan untuk masa depannya? Mengapa dia tidak minta sebuah rumah yang dekat dengan rumah sakit, agar dia bisa segera membawa ayahnya ke rumah sakit jika sedang kambuh? Mengapa dia tidak minta hal-hal yang dapat meringankan beban hidupnya yang sangat berat? Mungkin apa yang dimintanya itulah yang paling utama bagi dirinya. "Aku mau ibu kembali." Sebuah ungkapan yang mungkin sudah dipendamnya sejak dulu saat melihat ibunya pergi dari rumah meninggalkan dia dan ayahnya. Kisah Bayu ini bukan saja mengharukan, namun juga menimbulkan kekaguman. Seorang anak berusia 10 tahun dapat menjalankan tanggung jawab yang berat, yang bahkan terkadang orang dewasa pun belum tentu sanggup menjalankannya. Kesulitan hidup telah menempa anak tersebut menjadi sosok yang tangguh dan pantang menyerah. Bayu boleh dibilang langka karena sangat berbeda dengan anak-anak modern pada umumnya. Saat ini banyak anak yang segala sesuatunya selalu dimudahkan oleh orang tuanya.
Karena alasan sayang, terkadang orang tua selalu membantu anaknya meskipun sang anak sudah mampu melakukannya sendiri. Alhasil anak tersebut menjadi manja dan terlalu bergantung pada orang tuanya. Dari kisah Bayu ini kita jadi lebih bisa bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Hidup memang tak mudah. Ada pasang dan ada surut. Bahkan tak jarang terasa kejam. Tetapi Bayu mengajarkan kita semua bahwa hidup harus terus berjalan sebagaimana mestinya. Kita tidak boleh cepat menyerah dan menyalahkan keadaan, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.